Halo, ketemu lagi nih. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, wah, deket banget sama kita semua. Sesuatu yang kita lakuin tiap tahun, halal bihalal. Kelihatannya sih biasa aja ya kan? Tapi, tunggu dulu. Di balik tradisi ini ada cerita dan makna yang, mungkin bakal bikin kalian kaget. Ya kan? Kita semua pasti ngalamin. Habis puasa sebulan, langsung deh kumpul-kumpul sama keluarga, teman-teman, rekan kerja, buat saling maaf-maafan. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, halal bihalal itu artinya apa sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng di sini. Wah, coba bayangin deh suasananya. Selalu bikin adem kan? Pintu rumah kebuka lebar, makanan enak berjejer, ruangan penuh sama suara ketawa dan obrolan. Dan yang paling penting, jabat tangan, pelukan yang tulus. Nah, ini dia nih, momen khasnya Muslim Indonesia banget setelah Lebaran. Tapi, jangan salah ya, ini tuh lebih dari sekedar kumpul-kumpul biasa. Jauh lebih dalam maknanya. Bukan cuma soal makan ketupat dan opor ayam bareng loh. Halal bihalal itu bisa dibilang sebuah ritual. Ritual sosial sekaligus spiritual yang tujuannya buat ngeriset dan benerin lagi hubungan kita sama orang lain. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita pretelin namanya. Karena kan biasanya buat ngerti intinya, kita harus tahu dulu artinya. Jadi, apa sih rahasia di balik kata halal bihalal ini? Nah, ini dia definisinya. Simpelnya, halal bihalal itu kegiatan maaf-maafan buat mempererat lagi tali silaturahmi. Tujuannya jelas banget, rekonsiliasi. Ibaratnya kita lagi bersih-bersih catatan dosa kita ke sesama, ngilangin semua ganjalan di hati, biar bisa mulai lagi dari nol dengan lembaran baru yang putih bersih. Kalau kita pecah lagi kata-katanya, makin kelihatan dalamnya. Halal, kita semua tahu kan artinya? Diizinkan, sah. Nah, bihalal itu kayak tindakan saling menghalalkan. Jadi kalau ada salah paham atau konflik yang bikin hubungan kita jadi keruh atau ibaratnya haram, lewat momen inilah kita leburkan semuanya. Biar apa? Biar hubungan kita jadi halal lagi, jadi jernih lagi. Keren kan? Nah, ini dia nih bagian yang paling mengejutkan. Mungkin banyak dari kita yang ngira istilah ini dari Timur Tengah, dari Arab gitu ya. Salah besar. Ternyata halal bihalal ini murni, asli, inovasi dari Indonesia. Lahirnya ya dari sejarah bangsa kita sendiri. Ini jadi salah satu sumbangsi unik kita buat kekayaan budaya Islam. Keren banget kan? Coba kita mundur sedikit yuk ke tahun 1948. Bayangin Indonesia waktu itu baru merdeka. Tapi suasananya lagi panas-panasnya. Para pemimpin politik kita, wah pecah banget. Beda ideologi, beda kepentingan, tegang pokoknya. Nah, di tengah situasi genting itu, ada kebutuhan yang mendesak banget buat nyari cara apapun buat nyatuin lagi para tokoh bangsa ini. Nah, ceritanya gini. Di tahun 1948 itu, ada seorang ulama besar, K.H. Wahab Kasbullah. Beliau ini ngasih usul brilian ke Presiden Soekarno. Usulnya bukan solusi politik, tapi solusi budaya. Namanya halal bihalal. Tujuannya biar para pemimpin bisa kumpul, duduk bareng, saling maafin di suasana Idul Fitri yang adem. Kerennya, yang tadinya cuma buat alat pemersatu politik, malah diadopsi sama seluruh masyarakat. Dan akhirnya berevolusi jadi tradisi sosial dan agama yang kita kenal dan cintai sampai sekarang. Luar biasa ya perjalanannya. Oke, tadi kita udah bahas sejarahnya yang unik banget. Sekarang, kita coba lihat dari sisi spiritualnya. Walaupun kata halal bihalal ini nggak bakal kita temuin di kitab-kitab Islam klasik, tapi jangan salah, esensinya, nilai-nilainya, itu 100% Islam banget. Bener-bener sejalan sama ajaran inti agama kita. Coba kita lihat ayat Al-Quran yang satu ini, di surat An-Nur ayat 22. Di sini Allah bilang, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Jelas banget kan? Al-Quran itu langsung ngehubungin kesediaan kita maafin orang lain sama keinginan kita buat dapat ampunan dari Allah. Gampangnya, kasih maaf, dapat ampunan. Nah, halal bihalal itu ya wujud nyata dari prinsip ini. Ada lagi nih, landasan kuat lainnya dari hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Wah, tegas banget ya. Mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari aja udah nggak boleh. Nah, halal bihalal ini fungsinya kayak tombol reset tahunan, buat mastiin nggak ada hubungan yang putus kelamaan. Nah, kalau yang ini pasti kita udah sering dengar, soal silaturahmi. Ada hadis yang bilang, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.
Ini janji langsung loh. Menjaga hubungan baik itu imbalannya luar biasa. Rezeki lancar, umur berkah. Dan halal bihalal, ya inilah puncaknya. Momen emas buat kita ngejaga silaturahmi. Bahkan para ulama besar zaman dulu juga udah ngomongin hal yang sama. Contohnya Hasan al-Bashri. Beliau bilang, orang yang paling mulia adalah yang paling cepat memaafkan. Ini nunjukin kalau semangat buat cepat-cepat kasih maaf, yang jadi inti dari halal bihalal, itu adalah semangatnya orang-orang mulia. Oke, kita udah beda maknanya, sejarahnya, sampai dasar-dasar agamanya. Sekarang pertanyaannya, so what? Buat kita, apa sih untungnya? Kenapa tradisi ini penting banget buat kita jaga terus? Jadi, manfaatnya tuh banyak banget. Pertama, dosa kita ke sesama manusia jadi bersih. Kedua, persaudaraan kita, ukhuwah kita jadi makin kuat. Ketiga, ini jadi jalan buat kita dapat ampunan langsung dari Allah. Keempat, hati dan jiwa jadi tenang, damai, nggak ada lagi dendam. Dan yang kelima, seperti kata hadis tadi, ini bisa ngebuka pintu berkah dan rezeki. Wah, paket lengkap banget kan? Manfaatnya dunia akhirat. Intinya, halal bihalal itu benar-benar sebuah mahakarya budaya. Ini bukti nyata gimana kearifan lokal Indonesia bisa nyatu dengan indahnya sama nilai-nilai Islam yang universal. Hasilnya, sebuah tradisi yang gak cuma indah, tapi juga penuh makna dan relevan sampai kapanpun. Jadi, obrolan kita kali ini bukan cuma buat nambah pengetahuan ya. Anggap aja ini sebuah pengingat, sebuah ajakan. Sekarang setelah kita tahu betapa dalam dan kuatnya makna halal bihalal, coba kita tanya ke diri sendiri. Siapa ya yang perlu kita datangi hari ini untuk meminta maaf? Atau siapa yang perlu kita maafkan dengan tulus, biar hubungan kita sama dia bisa kembali halal?